Banyak investor mengabaikan saham yang satu ini karena kinerjanya terlihat biasa saja dan bergerak lambat. Namun, jika kita membongkar neraca keuangannya, ada hal mendasar yang sangat menarik. Saham PT Raidian Utama Interinsko Tbk dengan kode emiten ROES diperdagangkan dengan harga pasar yang terdiskon sangat jauh dari nilai buku aslinya. Hal ini menciptakan sebuah fenomena khas saham deep value di pasar modal kita. Mari kita pahami dahulu model bisnis dan cara perusahaan ini menghasilkan uang. ROES beroperasi sebagai penyedia jasa, penunjang terintegrasi untuk sektor minyak dan gas bumi di Indonesia. Sumber pendapatannya berasal dari beberapa segmen utama, mulai dari pengadaan tenaga kerja ahli, penyewaan fasilitas produksi terapung lepas pantai seperti platform Maleo Producer, jasa inspeksi teknis pipa dan tangki, hingga layanan logistik energi terpadu. Perusahaan ini bekerja melalui kontrak operasional yang padat karya dan membutuhkan modal kerja yang berkesinambungan. Membahas kondisi industrinya, sektor jasa penunjang migas sangat bergantung pada besarnya alokasi anggaran, belanja modal para produsen migas skala besar. Secara cakupan, pasar domestik sebenarnya masih luas karena didukung target produksi nasional. Tetapi tren pertumbuhannya cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, persaingan di industri ini sangat ketat, baik dari perusahaan swasta lokal maupun BUMN seperti Alnusa. Posisi tawar perusahaan terhadap pelanggan tergolong lemah, karena keputusan pemenang tender sangat didominasi oleh penawaran harga terendah, bukan loyalitas merek. Masuk ke analisis fundamental. Kinerja ROES belakangan ini memang mengalami penurunan skala operasional. Hingga kuartal ketiga tahun buku 2025, akumulasi pendapatan perusahaan tercatat sebesar 1,47 triliun rupiah atau memburuk sebesar 7,13% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kontraksi pendapatan ini secara otomatis menekan laba kotor dan laba usaha. Untuk keseluruhan tahun buku 2025, laba bersih yang dapat diatribusikan berada di angka 13,74 miliar rupiah, yang setara dengan laba per saham dasar sebesar 17,8 rupiah. Tingkat profitabilitas perusahaan memang sangat tipis, di mana margin laba bersih berada di bawah 3% dan imbal hasil ekuitas atau ROE berada di bawah 3%. Meskipun demikian, arus kas operasional kumulatif tetap terjaga positif karena pengeluaran modal tahunan berhasil ditekan dengan sangat ketat. Mengenai neraca keuangan, ROES mencatatkan posisi yang relatif aman dari risiko likuiditas jangka pendek. Total ekuitas bersih perusahaan tercatat sebesar 561,7 miliar rupiah yang didominasi oleh aset berwujud nyata. Sebagian besar aset lancar tersimpan dalam bentuk piutang usaha dari kontraktor migas bereputasi dengan nilai melebihi 500 miliar rupiah. Struktur kewajiban perusahaan memang didominasi oleh utang bank jangka pendek untuk mendanai modal kerja piutang tersebut. Namun rasio lancar tetap terjaga aman di angka 1,53 kali per September 2025. Bicara soal kualitas bisnis, ROES memiliki keunggulan kompetitif berupa penguasaan jaringan, pangkalan logistik, strategis yang dekat dengan wilayah kerja migas utama. Selain itu, adanya pembatasan, regulasi terkait sertifikasi keselamatan kerja yang ketat dan aturan tingkat komponen dalam negeri menjadi penghalang masuk bagi pemain asing baru. Meski begitu, perusahaan tidak memiliki kendali atas harga, tender, dan sangat tergantung pada keberlanjutan kontrak kerjasama dengan pelanggan utama seperti Pertamina Hulu Energi. Jika kontrak penting ini gagal diperpanjang, daya tahan bisnis perusahaan dapat terganggu secara signifikan. Dari aspek kualitas manajemen, jajaran direksi diisi oleh orang-orang beralaman teknis puluhan tahun di industri energi. Kebijakan alokasi modal perusahaan tergolong sangat konservatif, di mana arus kas diprioritaskan untuk melunasi utang modal, kerja, dan menjaga kecukupan likuiditas. Kepemilikan saham oleh pendiri juga terhitung stabil. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan kepentingan dengan pemegang saham publik.
Kebijakan ini diperkuat dengan komitmen pembagian dividen yang konsisten, termasuk pembagian dividen tahun buku 2025 dengan rasio pembayaran sebesar 33,6% dari laba bersih. Selanjutnya, jika kita masuk ke analisis valuasi, disinilah letak daya tarik utama Ruis dari sudut pandang angka. Nilai buku per saham atau book value Ruis tercatat sebesar Rp729, sedangkan tangible book value berada di angka Rp715 per lembar saham, dengan harga pasar saat ini yang berada di kisaran Rp202 per lembar saham. Rasio price to book value Ruis hanya sebesar 0,27 kali. Ini artinya saham Ruis dijual dengan diskon lebih dari 70% dari nilai bersih asetnya. Berdasarkan perhitungan angka Graham, batas bawah nilainya berada di angka Rp218, sedangkan estimasi nilai intrinsik konservatifnya berada di angka Rp320 per lembar saham. Jika kita membandingkan harga pasar saat ini sebesar Rp202 dengan nilai intrinsik Rp320, terdapat margin of safety sekitar 36%. Rasio harga terhadap laba atau per berada di level 11,3 kali. Sementara hasil dividen tunai tercatat sekitar 2,97%. Meskipun valuasinya sangat murah, ada beberapa katalis positif yang berpotensi mendorong apresiasi nilai perusahaan di masa depan. Dalam jangka pendek, perolehan kontrak jasa penunjang hulu baru berdurasi panjang dapat menjadi penggerak kinerja. Dalam jangka menengah hingga panjang, peningkatkan efisiensi beban operasional yang mampu menaikkan margin bersih ke atas 4%, serta kebangkitan aktivitas eksplorasi migas nasional akan menjadi pendorong utama re-rating valuasi saham ini. Di sisi lain, investor juga harus menimbang beberapa risiko utama. Risiko terbesar datang dari potensi hilangnya tender proyek baru dari grup Pertamina atau penurunan mendadak harga minyak mentah dunia yang dapat memotong anggaran eksplorasi produsen migas. Selain itu, kenaikan suku bunga pinjaman modal kerja perbankan dapat menggerus margin keuntungan yang sudah sangat tipis, fluktuasi nilai tukar rupiah dan risiko keusangan teknologi. Armada lepas pantai juga menjadi tantangan operasional yang patut diwaspadai. Memperhatikan seluruh fakta data tersebut sebagai investor deep value, saya melihat Ruis sebagai saham yang menyajikan fakta aset real bernilai tinggi yang dijual murah oleh pasar, diskon aset yang sangat lebar, saldo laba ditahan yang mencapai Rp434,67 miliar, serta neraca yang terhindar dari risiko gagal bayar adalah nilai tambah yang nyata. Namun, margin usaha yang tipis dan ketiadaan pertumbuhan laba yang agresif membuat saham ini belum memiliki pemicu pertumbuhan yang cepat. Ruis adalah tipe saham yang sangat murah secara neraca, tetapi membutuhkan kesabaran ekstra untuk menunggu momentum pemulihan industri. Sebagai kesimpulan, Ruis memiliki keunggulan berupa harga jual yang sangat terdiskon di bawah nilai buku, neraca yang ditopang aset nyata, dan pembayaran dividen yang rutin. Lemahnya margin bersih, tren penurunan pendapatan, serta persaingan industri yang ketat menjadi beban utamanya. Pada harga saat ini, saham Ruis menawarkan tingkat margin of safety yang memadai untuk membatasi risiko kerugian permanen, sehingga perusahaan ini sangat menarik untuk terus dipantau perkembangannya. Bagaimana pandangan kalian mengenai saham Ruis ini? Apakah diskon nilai buku yang sangat dalam sudah cukup menarik minat kalian? Ataukah margin usaha yang tipis membuat kalian memilih untuk menunggu terlebih dahulu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti analisis saham objektif berikutnya.